Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, tenggat waktu untuk analog switch off telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang, pemerintah diwajibkan memastikan untuk dapat mematikan siaran menggunakan sinyal analog per tanggal 2 November 2022. Lantas pemirsa, seperti apa upaya atau persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana komitmen pihak yang terkait agar memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran TV digital? Untuk membahasnya pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik Pak Dirjen, sejauh ini seperti apa Pak perkembangan dari digitalisasi penyiaran dan persiapan dari analog switch off menuju 2 November 2022 Pak? Ya, bisa saya sampaikan ya sebetulnya sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan analog switch off atau mematikan siaran analog dan memulai siaran digital di Jabodetabek pada 5 Oktober 2022 lalu. Ya, tetapi karena ada permintaan dari ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta, yang notabene juga penyelenggara MUX atau multiplexing, meminta ASO Jabodetabek diundur ke tanggal 2 November. Nah, Kominfo dalam posisi ya dalam program ASO ini posisinya atau pemerintah posisinya adalah mendukung industri, memfasilitasi industri untuk menghadapi disrupsi digital. Nah, karena permintaan itu maka kami menyetujuinya, yang menyetujui analog switch off nanti dilakukan secara serentak Jabodetabek dan wilayah-wilayah siaran lainnya pada 2 November. Yang kedua, kami menyetujuinya karena 2 November itu tidak melanggar undang-undang, karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa pada 2 November seluruh TV analog di Indonesia sudah dimatikan dan beralih ke TV digital. Yang ketiga, ya Kominfo ataupun pemerintah menyetujui usulan ATVSI karena ada komitmen ya dari ATVSI untuk melaksanakan analog switch off pada 2 November 2022. Jadi komitmen itulah yang kemudian antara lain yang menjadikan pemerintah atau Kominfo menyetujui usulan ATVSI agar analog switch off Jabodetabek diundur ke 2 November bersamaan dengan analog switch off di wilayah-wilayah siaran lain. Begitu Mona. Baik, lalu Pak Dirjen, salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung dari analog switch off ini adalah pembagian dari set-top box. Sejauh ini seperti apa nih Pak perkembangannya? Iya, kalau kita lihat ya terus terang kita sampaikan soal set-top box ini masalah ini memang ada di lembaga penyelenggara multiplexing. Ya distribusi set-top box-nya belum sesuai dengan komitmen. Ya, sesuai dengan komitmen dari 6,7 juta set-top box yang kita siapkan untuk masyarakat miskin secara gratis, 5,7 juta disediakan oleh penyelenggara multiplexing atau lembaga penyiaran swasta ya dalam hal ini di bawah ATVSI begitu. Nah, distribusinya penyediaannya ini belum memadai ya yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara multiplexing. Ada tentu saja yang sudah relatif bagus, tetapi sebagian besar ini belum baik distribusinya. Sementara yang distribusi dari Kominfo, kewajiban Kominfo atau pemerintah adalah 1 juta set-top box dan ini sudah kita distribusikan ke daerah-daerah. Sebagai contoh begini, untuk Jabodetabek, ya Jabodetabek itu sebetulnya per tanggal 5 Oktober sudah 100% set-top box didistribusikan kepada masyarakat miskin di Jabodetabek secara gratis. Ya secara gratis, tetapi kalau ada yang terlewat, ya misalnya tidak menerima atau belum menerima, maka Kominfo menyiapkan hotlines-nya, menyiapkan posko ya pengaduan sehingga kita bisa kemudian
kalau ada rakyat miskin yang belum menerima, segera kita penuhi ya set-top box-nya itu. Dan dari set-top box yang kita distribusikan di Jabodetabek, yang semestinya menjadi kewajiban lembaga penyiaran swasta itu ditalangi dulu oleh Kominfo. Ya, ditalangi dulu oleh Kominfo supaya analog switch off ya tadinya itu tanggal 5 Oktober bisa dilaksanakan, karena itu Kominfo menalangi dulu ya, Ya. menanggulangi dulu set-top box yang mestinya disiapkan oleh lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyelenggara multiplexing ini ya. Jadi Kominfo menarik dari daerah-daerah lain yang mestinya diberikan kepada masyarakat di wilayah penyiaran lain, kita distribusikan dulu ke Jabodetabek supaya Jabodetabek bisa ASO pada 5 Oktober ya. Tetapi kembali ke awal tadi, karena atas permintaan ATPSI maka kemudian digeser ASO-nya itu ke ASO Jabodetabek, digeser ke 2 November 2022. Baik, berarti di sini peran dari Kementerian Kominfo, Pak Dirjen, sangat penting sekali tadi untuk bisa dikatakan Kominfo untuk menangani dulu pembagian dari STB tersebut oleh pihak swasta yang mungkin belum bisa tersalurkan secara 100% begitu. Baik Pak Dirjen, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai persiapan dari analog switch off 2 November 2022, namun kita akan jeda pariwara sejenak, pemirsa tetap di program Juru Bicara.